Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita pindah sekarang ke contoh-contoh judi yang terjadi di zaman kita sekarang. Sekarang ini ada hal-hal yang kayak tadi sebagian kecil terjadi ya. Seperti orang tadi berantem, gitu kan? Kemudian diambil alih ya oleh perusahaan lain yang kalah misalnya. Tetapi umumnya orang sekarang itu lebih licik dalam masalah judi. Dalam arti kata begini, tanda kutip, mereka sudah tidak menggunakan fisik lagi. Mereka tidak sudah punya, seperti misal contoh kita tahu tempat perjudian yang masyhur apa? Meja, ditaruh angka-angka, lalu diacak. Dia ngadu nasib, bayar 1 koin 10.000 misalnya. Kalau taruh 1 koin berhasil jatuh jarumnya di nomor yang ditentukan, warna merah, warna biru, warna apa saja, mengadu nasib dia di situ, kan? Maka 1 koin akan dapat hadiah ini misalnya 1 gram emas. Kalau taruh 2 koin dan berhasil kena nomor itu, maka akan dapat sekian gram emas. Makin banyak koin yang ditaruh, 100 koin misalnya, 1 kotak, maka dia akan dapat sekian, mungkin mobil, mungkin apa. Dan itu betul-betul ngadu nasib. Dan umumnya judi ini memang luar biasa, dia akan menghilangkan, akan merugikan orang yang bermain itu 99% dan cuma 1 keuntungannya. Orang main judi itu umumnya paling dia menang sekali 2 kali, kalahnya 100 kali. Tapi setan menghiasi dia supaya dia terus bersemangat mengejar seperti kemenangan yang satu, padahal uang yang dia sudah keluarkan sudah terlalu banyak. Dan ini termasuk kata ulama hikmah daripada ayat yang akan saya bacakan nanti, kenapa judi diharamkan. Bayangkan seseorang misalnya mengadu nasibnya di angka, ditaruhlah 100 warna dengan 100 angka yang diacak. Pada saat diacak meja itu diputar, jarumnya tinggal ditunggu, hitungan menit nih, dia bisa taruh uang 1 miliar, bisa taruh uang 500 juta. Kemudian nanti pada saat jarumnya tidak kena di nomor yang dia tentukan untuk warna, hilang uangnya seketika pada saat itu. Seketika, gitu kan? Maka ini luar biasa ya, pengharaman dalam agama yang luar biasa, tidak dibolehkan sama sekali. Sampai sepupu saya cerita, dia bilang di Malaysia, kisah nyata. Kebetulan dia lagi memantau satu lokasi di daerah Johor, khusus memang orang main judi gitu. Waktu itu memang dia tidak terlalu paham agama, begitu diceritain sama saya berikan saran untuk tidak mendatangi tempat seperti itu lagi, karena kita tidak boleh. Antum tidak usah bilang, saya mau masuk ke sebuah bar karena mau lihat dulu bagaimana keadaannya. Hanya sekedar mau tahu, itu nggak boleh. Memang nggak boleh. Kata-kata firman Allah, firman yang mengatakan, la taqrabuz zina, jangan dekatin zina, jangan mulai niat mau, jangan mulai melihat, jangan mulai ngomong, jangan mulai melangkah, nggak boleh. Sebelum terjerumus, memang nggak boleh. Gitu kan? Jadi tidak boleh. Oh, saya untuk apa tadi tahu? Nggak perlu. Mau cari tahu orang bajunya apa, mau cari kegiatannya apa, lama-lama kita terpengaruh. Sedangkan orang ngomong saja, teman kita lagi jalan sama kita lalu dia bilang saya mau kencing, kita juga terpengaruh mau kencing, gitu kan? Baru omongan saja. Bagaimana kalau anda melihat seorang wanita menari dan anda bilang tidak terpengaruh, itu munafik namanya, nggak mungkin. Makanya dijauhin, turunin pandangan mata, telinga nggak boleh dengar, gitu kan? Mulut nggak boleh bicara. Tapi dengan pasangan halal silahkan. Kata sepupu saya, waktu saya cerita tentang bahaya judi, dia bilang, iya kak, memang benar-benar berbahaya sekali, dia bilang. Dia bilang dia pas lewat di seseorang, ini kisah dia pribadi, dia bilang, saya lewat di depan seseorang, orang itu ternyata terkenal salah satu orang terkaya di Korea, datang main judi di situ, gitu kan. Dalam berapa hari itu, kalau nggak salah 5-6 hari, harta yang selama sudah puluhan tahun disimpan habis. Terakhir harta dia ngadu nasibnya sehari terakhir dari minggu itu. Dia adu, dia bilang mudah-mudahan aja bisa mengembalikan minimal mengembalikan modal saya deh, nggak usah untung, karena sudah terlanjur habis. Dia punya berapa miliar, habis dia adu nasibnya hanya dengan jarum yang sebentar saja jatuh. Lalu dia bilang pada saat dia taruh harta yang terakhir dan berharap menit terakhir itulah dia akan menang, minimal membawa pulang uang modalnya, ternyata juga tidak dapat. Lalu yang jaga meja itu bilang, coba siapa tahu kamu masih punya harta, punya teman, kamu bisa pinjam dan seterusnya. Orang ini bilang, mulai hari ini kamu lihat saya tidak akan main judi lagi. Kata yang jaga meja, kalau saya lihat kamu sih nggak mungkin,
Kamu sampai 1 minggu nggak bergerak dari meja sini. Pokoknya tinggal ke kamar mandi, balik lagi di situ terus duduk di depan meja tuh ngajuin hartanya dia habis. Lalu kemudian sepupu saya bilang dia ambil pulpen 2 biji, dia bilang minta pulpen, dia ambil pulpen, ditusuk matanya sendiri. Orang ini tusuk matanya sendiri jadi buta. Dia bilang karena mata saya buta, mulai hari ini saya tidak akan main judi lagi. Orang kafir, gitu kan? Subhanallah, sudah judinya haram, tambah lagi begitulah hasilnya. Tidak ada sesuatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan kecuali besar madaratnya, bahaya sekali. Tidak mungkin, tidak ada sesuatu yang Allah haramkan kecuali memang berbahaya bagi manusia. Makanya tidak ada manfaat sama sekali. Kemudian contoh-contoh judi yang lain juga, ya seperti banyak orang mengadu nasibnya kepada sesuatu yang tidak jelas, apalagi kalau diistilahkan bisnis dan produknya tidak nyata. Perhatikan ya, produknya tidak nyata, nggak ada. Antum ditawarin, ayo kita bisnis emas yuk. Kayak di Jakarta nih ada tuh, pernah ketemu saya. Ayo masuk bisnis emas pak. Bagaimana bisnisnya? Bapak bayar $10.000, kurang lebih 100 juta. Kursnya kalau 10.000 ya, $10.000. Nanti bapak kami kasih account, dikasih kayak nomor sendiri, seperti nomor rekening. Nanti bapak masuk sendiri dengan accountnya bapak itu ke perusahaan kami. Bapak ikutin sendiri perkembangannya. Jadi bapak nanti jual beli sendiri, silahkan. Emas ya, bahasanya emas, kan itu. Maka akhirnya, terus saya tanya, terus bagaimana? Dia bilang, iya nanti bapak tinggal ikutin. Kalau bapak bisa ambil selisihnya, bapak dapat untung, nanti masuk ke rekeningnya bapak. Kalau rugi ya rugi, gitu kan. Nah ini yang saya kategorikan, ini yang dibahas oleh para ulama, termasuk bagian daripada judi. Karena emas tidak boleh kecuali yadan biyad, mislan bimisl. Hadisnya begitu. Harus transaksi tangan dengan tangan dan serupa dengan serupa. Artinya emas tukar emas. Kalau emas mau ditukar sama perak, harus perak nilainya sama dengan emas itu, baru balance. Tapi kalau cuman sekedar kertas, cuman sekedar informasi, pastikan semua itu adalah manipulasi yang membawa kepada judi. Jadi hati-hati ikhwah sekalian, ya apalagi sekarang ini sudah banyak ditunggangi, maka harus hati-hati. Semua apapun nanti, kalau antum mau bertanya pun sebentar, apa yang masuk dalam definisi seperti sebuah mainan, game, mempertaruhkan sesuatu yang tidak jelas dan bisa merugikan harta atau jiwa, masuk dalam kategori judi. Masuk dalam kategori judi yang diharamkan oleh agama kita. Jadi jelas ya. Beda kalau antum bisnis. Contoh, antum ditawarin oleh seorang teman dari, anggaplah negara Eropa, datang dari Inggris, nawarkan, ini saudaraku saya akan buka usaha ini di Inggris dan saya mau buka sebuah butik, saya mau buka sebuah ini dan seterusnya. Kamu mau ikut nggak? Sahamnya saya jual sekian. Baik, antum dibolehkan masuk dalam transaksi ini dengan syarat dalam Islam, mengetahui benar bisnisnya. Oh iya, dilihatkan produknya, emang tahu itu perusahaan ada, bukan fiktif. Karena fiktifnya ini membuat tidak boleh adanya transaksi di situ. Jadi kalau orang cuma sekedar ini bisnis ini, kita nggak pernah lihat, iya deh saya ikut aja, yang sudah seterusnya, itu nggak boleh. Bahkan ulama mengatakan bisa masuk ya kalau dia tidak pernah lihat produk, apalagi orang itu dia tidak kenal, dia cuma main buang hartanya, maka ini masuk dalam kategori bagian daripada judi yang diharamkan, tidak boleh.